Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan materi akuntansi keuangan, yaitu aset tetap berwujud. Ya, ini sebagaimana yang sudah Ibu share minggu lalu materinya tentang aset tetap berwujud. Hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang aset tetap berwujud part 1. Jadi kita akan pecah aset tetap berwujud ini menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa pertemuan. Ya, anak-anak bisa lihat di sini aset tetap berwujud ya. Kita mulai bahas satu-satu, kupas syarat dikatakan aset tetap. Jadi aset tetap berwujud itu satu syaratnya harus ada wujudnya. Kalau misalkan tidak ada wujudnya, nanti dia masuk ke dalam kategori aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud aset tetap tidak berwujud itu apa? Contohnya, anak-anak pasti sudah tahu, di kelas 10 sudah belajar. Misalkan hak paten, hak izin penggunaan nama, lisensi gitu ya, goodwill, nama baik, itu adalah aset tetap tidak berwujud. Nah, kalau aset tetap berwujud harus ada barangnya. Kemudian aset tersebut atau barang tersebut digunakan untuk kegiatan operasi. Bisa dipakai berulang-ulang, tidak hanya sekali pakai habis. Kalau sekali pakai habis namanya perlengkapan. Kemudian dipakai atau mempunyai umur ekonomis lebih dari satu periode. Satu periode akuntansi itu kan dari Januari sampai Desember, 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian bernilai tinggi, maksudnya apa? Aset tersebut atau barang tersebut itu nilainya, persentasenya tinggi dibandingkan dengan total nilai si aset tetap tersebut. Maksudnya gini, kalau misalkan ada satu barang yang itu nilainya sedikit atau murah, atau relatif persentasenya kecil dibandingkan total seluruh aset, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap, meskipun barang tersebut itu bisa digunakan lebih dari satu periode atau berulang kali, tidak habis pakai. Contoh misalnya gini, ada satu perusahaan yang total nilai asetnya 100 juta. Kemudian dia punya barang yang bisa dipakai lebih dari satu kali dan lebih punya umur ekonomis lebih dari satu periode, tapi nilainya kecil. Misalkan total asetnya tadi 100 juta. Nilai asetnya ini misalkan hanya 50.000. Nah, itu kan kecil banget ya persentasenya, 50.000 sama total asetnya 100 juta. Maka si barang tersebut itu tidak bisa dikatakan sebagai aset. Karena apa? Nilainya kecil dibandingkan persentase dengan total aset. Jadi nggak perlu dikategorikan sebagai aset tetap dan tidak perlu dihitung penyusutannya per tahun. Nah, kemudian maksudnya yang bernilai tinggi itu yang seperti apa? Misal tadi kalau nilai asetnya itu 100 juta, kemudian ada satu barang yang misalkan nilainya 2 juta atau 5 juta atau 10 juta lah. Itu kan 10% ya. Nah, 10 juta itu bisa dikatakan barang tersebut adalah aset tetap berwujud. Karena apa? Persentasenya itu cukup tinggi, 10% dibandingkan total asetnya itu 100 juta. Jadi perlu dinilai penyusutannya per tahun, dihitung. Gitu. Kemudian syaratnya lagi apa? Yaitu milik perusahaan. Kalau misalkan ada perusahaan yang punya barang, misalkan kendaraan, tapi kendaraan ini leasing atau dia sewa guna dari pihak lain. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai aset perusahaan. Jadi syaratnya aset dia harus dimiliki oleh perusahaan, bukan sewa dari pihak lain. Karena banyak di prakteknya itu banyak perusahaan yang dia itu alat operasinya ya, semua alat-alat yang untuk digunakan untuk operasionalnya itu dia bukan punya sendiri tapi dia sewa. Contohnya misalkan di bank itu punya mobil operasional itu rata-rata sewa gitu ya, bukan dia beli sendiri. Nah, mobil itu atau kendaraan itu tidak bisa dikatakan sebagai aset. Kemudian tidak diperjualbelikan. Kalau misalkan ada barang dia punya aset, misal mesin atau alat-alat berat. Nah, itu untuk diperjualbelikan, itu namanya bukan aset, tapi masuk ke dalam kategori persediaan barang dagang, gitu ya. Jadi dibedakan. Misalkan mesin ini dipakai untuk operasi, berarti perusahaan itu perusahaan manufaktur. Nah, mesinnya itu dikategorikan sebagai aset. Tapi kalau ada perusahaan dia punya mesin untuk diperjualbelikan, berarti mesin itu masuk dalam persediaan barang dagang. Nah, maka perusahaannya adalah perusahaan jenisnya perusahaan dagang. Jadi itu bedanya. Ya, jadi aset itu harus digunakan untuk kegiatan operasi, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, sekarang kita lihat macam-macam aset tetap. Contohnya ya. Contohnya itu ada gedung, tanah, mesin, alat-alat berat atau alat-alat kendaraan, inventaris, dan masih banyak sebetulnya ya. Kemudian, nah yang paling lucu, bukan lucu ya, paling khusus untuk tanah.
Kalau aset tetap itu kan punya nilai penyusutan. Jadi setiap tahun nilainya menurun atau menyusut. Lama-kelamaan akan habis dan punya nilai umur atau nilai ekonomis. Tapi untuk tanah, khusus untuk tanah, atau mungkin ada juga beberapa aset lainnya yang ini dia itu semakin tahun bukannya mempunyai nilai penyusutan, tapi dia malah naik nilainya. Ini khususnya itu tanah ya. Yang sering kita temukan adalah tanah. Jadi kalau tanah misalkan hari ini kita beli 10.000, mungkin aja ketika makin lama dia nilainya bisa 100.000 ya, 1 juta dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi khusus untuk tanah dia adalah golongan aset tetap berwujud yang tidak memiliki nilai penyusutan atau tidak dihitung nilai penyusutannya. Karena apa? Semakin lama dia tidak menyusut, malah naik harganya. Gitu. Sekarang kita lihat pengelompokan aset tetap. Jadi aset tetap itu dikelompokkan ada 3 jenis. 1 yang memiliki umur tidak terbatas, 2 yang memiliki umur terbatas, 3 yang memiliki umur terbatas dan tidak bisa diperbaharui, yaitu adalah golongan aset tetap berwujud sumber daya alam. Yang umurnya tidak terbatas tadi tanah. Tidak ada batas pemakaian ya. Lain dengan mesin ada batas pemakaiannya. Yang umur terbatas bisa mesin, kendaraan, inventaris, alat-alat itu ada batas umurnya, batas pemakaiannya. Kemudian yang terakhir ada umur terbatas dan tidak bisa diperbarui. Umurnya terbatas dan tidak bisa dibeli lagi atau diperbarui lah, di restock lagi nggak bisa. Contohnya SDA. Apa contohnya? Misalkan dalam perusahaan pertambangan, dia punya aset misalkan gunung pasir. Nah gunung pasir ini asetnya ketika habis ya nggak bisa diperbarui lagi gitu ya. Kemudian untuk penyusutan aset tetap yang umurnya terbatas kita menyebutnya sebagai depresiasi. Ya, kalau misalkan ada aset tetap yang tidak berwujud kita sebutnya amortisasi penyusutannya. Nah, untuk penyusutan aset tetap yang tadi sumber daya alam ya, yang punya umur terbatas dan tidak bisa diperbarui kita sebutnya penyusutannya namanya depresi. Jadi beda-beda ya. Oke, kemudian ada penilaian dan penyajian aset tetap. Kita lihat dulu nih yang oranye ya. Jadi aset tetap itu dilihat dengan 2 cara. Bisa kita lihat harganya itu dari harga perolehannya dan bisa kita lihat nilainya itu berdasarkan harga pasarnya. Apa yang disebut harga perolehan aset? Harga perolehan aset itu yang pertama harga barangnya itu sendiri, biaya-biaya kirim, ongkos-ongkos pemasangan alat tersebut, komisi perantara, beban angkut atau biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan untuk memperoleh si aset tersebut. Jadi apapun biayanya ketika kamu pengen memperoleh aset itu dimasukkan ke dalam harga perolehan ya. Kemudian harga pasar. Kalau harga pasar itu aset itu dinilai berdasarkan harga yang ada di pasaran gitu. Bukan dilihat dari harga perolehan atau ya harga kita mendapatkan aset tersebut. Misalkan kalau mobil harga perolehannya contoh 100 juta. Tapi kalau di pasaran misalkan 75 juta. Jadi bisa beda gitu ya. Harga pasaran tuh harga yang berlaku di pasaran terhadap si nilai aset tersebut. Kemudian cara memperoleh aset tetap itu ada 4 cara. Yang pertama beli tunai. Beli tunai itu berarti menghitung semua harga perolehan, menghitung semua biaya-biaya. Kemudian yang kedua beli secara angsur atau kredit, ya. Nah beli angsur ini perhatikan, tadi kan kita ngomongin tentang biaya perolehan atau harga perolehan. Harga perolehan itu tidak termasuk biaya bunga. Misalkan kita membeli barang itu secara kredit. Ada bunganya dong kalau kredit ya biasanya. Nah bunganya itu tidak bisa dikategorikan sebagai harga perolehan. Gak boleh dimasukin harga perolehan gitu. Misalkan beli kredit barang 100 juta bunganya 10%. Nah si 10% ini tidak boleh beban bunga itu masuk harga perolehan. Tapi nanti akan masuk ke dalam akuntansi, dia masuk ke beban bunga. Jadi perhatikan itu ya. Beban bunga tidak masuk ke harga perolehan. Kemudian beli tukar. Cara beli tukar itu gimana? Ada 3 cara. Bisa tukar dengan aset lainnya, bisa menukarnya dengan surat berharga, saham atau obligasi, bisa juga beli tukar dengan tukar tambah, tukar aset lama kemudian tambah dengan uang cash. Yang terakhir adalah
cara perolehan secara hibah atau donasi. Nah, biasanya aset tetap yang diperoleh dengan hibah atau donasi ini banyaknya itu dialami oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang sebagian besar asetnya pasti dari hibah. Ya, dikasih secara cuma-cuma, bukan beli dari uang kasnya. Oke, kemudian ada beban dalam pemakaian aset. Jadi ketika kita menggunakan aset, itu ada bebannya. Jadi beban dalam penggunaan aset itu tidak bisa dikatakan sebagai kejadian yang bersifat cash atau ada aliran kasnya. Meskipun tidak ada aliran kas keluar, kita harus menerapkan beban dalam pemakaian aset. Karena kenapa? Aset itu punya nilai atau umur ekonomis, ya. Apa aja beban dalam pemakaian aset? Yang pertama ada reparasi dan pemeliharaan. Reparasi itu betulin aset yang rusak gitu ya. Atau pemeliharaan aja supaya nilainya tetap optimum. Nah, kalau misalkan ada reparasi dan pemeliharaan, ini masuknya tidak ke mengurangi nilai aset, tetapi kita masukkan ke beban operasi. Karena apa? Nilainya relatif kecil. Kemudian ada juga beban penggantian. Nah, beban penggantian ini biasanya itu penggantian spare part. Misalkan ada mesin ini misalnya ada bagian rusak, spare partnya butuh diganti. Nah, biasanya penggantian itu lumayan besar, nggak kayak kita pemeliharaan. Maka itu penggantian spare part atau penggantian bahan-bahan material aset tetap itu dimasukkan atau menambah si nilai aset tersebut. Kalau misalkan aset mesinnya 100 juta, ada penggantian spare part misalkan senilai 5 juta, maka 5 jutanya ini dimasukkan, dikapitalisasi atau dimasukkan ke si aset. Jadi asetnya itu bertambah nilainya. Nah, kemudian ada penambahan juga, misal ada upgrade mesinnya, ini mesin cetak untuk produksi 100 brosur per hari, kemudian di upgrade supaya kapasitasnya nambah jadi 1000, jadi daya cetaknya itu jadi 1000. Nah, maka penambahan atau upgrade sesuatu ke dalam aset tetap itu nggak bisa dikategorikan sebagai beban, tapi itu akan menambah nilai atau harga si aset tersebut gitu ya. Kemudian hal penting, kita masuk ke penyusutan terakhir ya. Nah, aset tetap itu kan tadi syaratnya itu ada nilai ekonomisnya. Maka kalau ada nilai ekonomisnya, kita harus melakukan penyusutan setiap periode. Supaya apa? Aset kita itu ketahuan nilainya itu berapa. Ya. Karena mesin yang kita beli 100 juta, ketika 5 tahun mendatang itu nilainya nggak akan 100 juta. Pasti akan berturun, mengurang gitu ya. Nah, jadi pentingnya itu melakukan penyusutan supaya kita tahu harga aktual terhadap aset tetap itu berapa. Ya, jadi ada hal penting dalam penyusunan aset. Yang pertama, kita harus memperhatikan harga perolehannya. Yang kedua, kita harus menaksir berapa sih harga sisa atau harga rongsoknya si barang tersebut, ya, atau harga udah nggak kepake lah gitu ya. Nilai sisa itu disebut nilai residu. Kemudian berapa lama sih umur manfaat penggunaan aset tersebut? Ya, kalau kita punya mobil, perusahaan punya mobil, berapa lama sih umur pakai mobil itu? 10 tahun atau 15 tahun, itu semua ditaksir. Ya, beda-beda tiap perusahaan. Ya, seperti itu. Perusahaan bisa menilai, bisa menaksir nilai residu dan bisa menaksir umur manfaat itu tergantung pada perusahaan itu masing-masing. Nah, 3 hal tersebut itu nanti kita akan gunakan untuk menghitung penyusutan aset setiap periode. Ya, di sini ada metode penyusutan aset, ada berapa banyak? Di sini Ibu cantumkan ada 4 metode penyusutan aset. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus itu dia memperhitungkan penyusutan itu nilainya sama setiap tahun. Contoh, ada aset nilai ekonomisnya itu 10 tahun. Maka setiap 10 tahun perusahaan akan mengurangi mengurangi penyusutannya itu sama. Misalkan 10 tahun ya. Nilainya 100 juta. Kemudian berarti dia habis dalam 10 tahun, dibagi aja tuh ya 100 juta bagi 10 tahun. Nah, berarti setiap tahun berapa? Itu sama nilainya. Ya, misalkan setahun pertama kita susutkan 1.200.000, maka setiap tahun 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000. Ini relatif mudah menghitungnya. Kemudian ada metode jam jasa.
Jam jasa itu metodenya itu memperhitungkan penyusutan berdasarkan lamanya jam pemakaian. Ini agak ribet, ya. Kemudian metode hasil produksi itu menghitung penyusutan berdasarkan hasil produksi yang telah dihasilkan dari si aset tersebut. Biasanya aset yang dihitung dengan menggunakan metode hasil produksi ini adalah jenis aset mesin produksi. Kemudian ada lagi jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun ini dia melakukan penyusutan atau menghitung penyusutan yang metodenya itu setiap tahun itu nilai penyusutannya itu semakin besar gitu. Misalkan ada aset yang umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, biasanya di tahun pertama nilai penyusutannya itu kecil. Semakin ke 5 tahun, maka penyusutan itu nilainya lebih besar. Ibu salah ya tulis di sini. Nilai penyusutannya semakin lama semakin besar di sini harusnya ya, bukan semakin menurun. Nah, jadi itu dia. Oke, selesai pemaparan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan menjelaskan lebih jauh mengenai metode penyusutan aset beserta contoh-contoh cara penghitungannya. Jadi itu kita akan bahas itu minggu depan ya. Jadi itu saja. Nah, setelah ini anak-anak silakan mengerjakan lembar kerja berupa pilihan ganda 10 soal yang sudah Ibu siapkan. Silakan klik linknya ya. Sudah Ibu sediakan di link Google Form-nya. Itu aja dari Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan pertanyaan kalian di bagian kolom refleksi setelah mengisi presensi seperti biasa ya. Tulis refleksi kalian dengan sebaik-baiknya karena itu merupakan kunci atau umpan balik buat Ibu supaya Ibu tahu siapa-siapa saja yang memahami atau tidak memahami materi pembelajaran pada hari ini. Itu aja dari Ibu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.